Halo semuanya, tumben nih pada nelpon, ada apa ya? Kalian ngerasa bosan gak sih selama liburan ini? Iya nih, aku bosen. Kira-kira enaknya ngapain ya? Gimana kalau kita diskusi tentang pelanggaran terhadap haki? Boleh tuh sekalian aku mau ngejelasin materi apa aja sih yang udah aku pelajari. Sebentar ya. Pertama, terdapat unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi akibat seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan salah satu contoh dari sistem kejahatan tersebut. Kemudian ada contoh dari kasus tersebut, yaitu beberapa waktu lalu hacker telah berhasil menembus ke dalam database yang dimana berisi data-data para pengguna jasa American Online atau AOL. AOL sendiri merupakan perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang e-commerce dan memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Kemudian terdapat FBI juga tidak luput dari serangan para hacker yang dimana mengakibatkan situs ini tidak berfungsi dalam beberapa waktu yang lama. Kedua, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus juga dapat mudah dikirimkan ke tempat lain dengan menggunakan email tersebut. Kemudian ada contoh kasus, yaitu perusahaan piranti lunak, Microsoft dan Norton menginformasikan bahwa terdapat ancaman penyusupan virus dengan menggunakan email dan akan merusak jaringan seperti Yahoo, Hotmail, dan AOL atau American Online. Kemudian virus dapat dikirimkan ke dalam surat elektronik dan akan dibagikan ke dalam PowerPoint yang berisi namanya Life is Beautiful. Data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Contoh kasus yaitu ada data forgery pada e-banking BCA Dunia Perbankan melalui Internet e-banking Indonesia. Dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia atau yang biasa disebut dengan BCA. Steven membeli domain-domain dengan nama mirip HTTP www.klikbca.com, situs asli internet banking BCA, yaitu domain http www.klikstripbca.com atau www.klikbca.com atau http www.klikbca.com atau http www.klikca.com dan http www.klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini pun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses atau login form yang palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna user ID dan nomor identitas personal PIN dapat diketahuinya. 4. Hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy, pembajakan perangkat lunak. Contoh kasus adalah Polri menangkap 2 tersangka pembajakan hak cipta software dari perusahaan PT Surya Toto Indonesia atau STI dan PT MA di wilayah Jabodetabek. Mereka Sintawati, manajer, dan Yuliawansari, direktur marketing PT STI, perusahaan yang bergerak di bidang IT. Akibat perbuatan kedua tersangka merugikan pemegang lisensi resmi pemegang hak cipta software senilai 2,4 miliar US dollar. Dari PT STI, polisi menyita 200 lebih software ilegal yang diinstal dalam 300 unit komputer. Sedangkan dari PT MA, Polri juga menyita 85 komputer yang diduga telah diinstal ke berbagai software yang hak ciptanya dimiliki oleh Busina Software Alliance atau BSA. Polisi juga berhasil menemukan barang bukti software ilegal yang hak ciptanya dimiliki oleh anggota BSA. Antara lain program yaitu Microsoft Systematic, Borland, Adobe, Cisco System, Macromedia, dan Autodesk. Program tersebut telah digandakan tersangka. Para tersangka menggandakan program tersebut dan mengedarkannya kemudian menjualnya kepada pihak lain.
Mereka dari satu perusahaan, yakni PT STI. Kata Kabid Penum Humas Polri Kombes Bambang Kuncoko kepada wartawan di Mabes Polri. 5. Metode computational thinking. Yang pertama ada decomposition. Decomposition adalah kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Contohnya, memecah drive atau directory dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu file dan directory. Yang kedua ada pattern recognition. Pattern recognition adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Contohnya, mengenali pola file dokumen, file erraturan sistem, file execution, atau struktur data atau file. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Contohnya adalah menempatkan semua file sistem pola di folder Windows, file program di folder Program Files, file data atau dokumen di folder My Dokumen, dan file pendukung di drive atau direktori terpisah. 6. Belajar computational thinking. Berpikir itu dapat dipelajari dan diasah dengan berlatih, serta mengkonstruksi pola pikir berdasarkan pengalaman. Computational thinking juga dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan komputasi. Melalui persoalan sehari-hari, lewat latihan-latihan yang menarik, siswa menerapkan teknik yang cocok, diantaranya dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, representasi data, dan algoritmik untuk mendapatkan solusi. Setelah latihan, siswa diharapkan melakukan refleksi serta mengkonstruksi pengetahuan berpikir, kemudian membentuk pola berpikir komputasional yang semakin lama semakin tajam, cepat, efisien, dan optimal. Yang ketujuh, ada phishing. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akan cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri, sementara itu orang yang pencurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Yang kedelapan, ada pirasi, pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Oleh karena itu, ancaman pidananya diatur dalam undang-undang. Berikut kutipan ancaman pidana bagi yang melanggar hak cipta suatu karya cipta sesuai UU HC pasal 72. A. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang B. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang C. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang D. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang E. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Yang F. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah.
Yang G, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Yang H, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Dan yang terakhir, yang I, barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Guys, kayaknya penjelasan kita cukup sampai di sini aja deh. Mungkin bisa kita lanjutin nanti di sekolah. Oh iya, gue kayaknya harus live duluan deh. Thank you guys, dadah!